Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa setia Net TV Sulsel dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program Tapari Tausiah Pagi Hari. Saya Redias Zahril dan tentunya saya tidak sendiri. Hari ini kita sudah kedatangan Ustadz Rio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, bikhair ya. Bikhair. Nah, untuk hari ini kira-kira tema yang akan kita bahas nih Pak Ustadz. Apa nih Ustadz Rio? Alhamdulillah, pemirsa Net TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kepada Allah atas nikmat iman, nikmat kesehatan dan kemudian kebaikan-kebaikan yang kemudian ketika kita melakukan kebaikan ada rasa syukur kepada Allah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi Allah Muhammad SAW, kepada para keluarganya, pada para sahabatnya dan pada para pengikut-pengikutnya. Alhamdulillah, kesempatan hari ini insyaallah saya akan menyampaikan at-tawassul. At-tawassul. Itu artinya apa Pak Ustadz? At-tawassul artinya mencari wasilah. Mencari wasilah dengan cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an dan As-Sunnah, agar ketika kita mengalami atau menghadapi kesulitan itu disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bertawassul. Kalau bertawassul itu sangat erat kemudian kaitannya dengan persoalan akidah. Karena kenapa erat dengan persoalan akidah? Ketika seseorang itu menghadapi atau mengalami kesulitan, mereka banyak melakukan aktivitas atau mencari jalan keluar di luar daripada Islam. Contohnya ke dukun, perbuatan-perbuatan syirik, gitu kan. Itu adalah mencari jalan keluar di luar Islam. Maka dari itu kemudian Islam itu memberikan jalan alternatif. Ketika kita mengalami suatu kesulitan, maka ada yang namanya tawassul atau sarana, kita mencari sarana, wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah agar persoalan atau kesulitan yang kita hadapi dapat disegerakan atau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada berbagai macam at-tawassul yang insya Allah akan kita jelaskan. Ada 3 at-tawassul. Pertama, at-tawassul biduai rajulin saleh. Nah, itu. Tapi kemudian sebelum saya menjelaskan 3 tawassul itu yang kemudian disunahkan oleh Rasulullah SAW, at-tawassul kemudian ada dalam ayat Al-Quran. Disebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtagu ilaihi wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah. Wasilah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan kemudian ayat ini juga menjelaskan kepada kita, menerangkan kepada kita bahwa untuk mencari wasilah itu harus dengan cara bertakwa kepada Allah. Contoh ketika kita mau sesuatu dan sesuatu kesulitan itu ingin diselesaikan masalahnya, pasti kita meminta kepada orang yang bisa menyelesaikan masalah itu dengan cara yang baik-baik. Dengan cara yang baik, dengan cara yang sopan, dengan cara yang disukai oleh orang yang bisa memberikan solusi itu, agar solusi Anda, solusi antum bisa terselesaikan. Begitu. Begitupun dengan interaksi kita kepada Allah.
ketika kita mengalami kesulitan yang kita hadapi, nah kita harus bertawassul kepada Allah dengan cara beribadah kepada Allah dengan nilai ketakwaan atau nilai iman yang standarnya harus luar biasa. Kita harus beribadah kepada Allah dengan standar yang luar biasa. Maka dari itu, ketika kita ingin mencari jalan keluar dari permasalahan yang kita hadapi, kita harus bertakwa dulu kepada Allah agar jalan keluar itu bisa ada, bisa terselesaikan, solusinya ada. Jangan seperti kemudian kita mencari jalan keluar yang di luar kepada Islam. Oke. Kita break dulu, kita jeda dulu Pak Ustadz. Kita akan lanjutkan usaha jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Tapari Tausiah Pagi Hari. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Tapari Tausiah Pagi Hari bersama Ustadz Rio. Ya, tadi berbicara mengenai wasilah ini Ustadz. Adakah kriteria khusus untuk kemudian orang bisa melakukan wasilah ini? Dalam artian mungkin pembersihan diri atau seperti apa? Oh, iya. Jadi saya jelaskan dulu, ada 3 jenis tawassul yang disunahkan oleh Rasulullah SAW, bahkan diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat Al-Quran. Selain tawassul yang disunahkan, maka tawassul itu di luar tawassul yang disunahkan Rasulullah, itu tawassul yang diharamkan oleh Allah dan dilarang oleh Rasulullah SAW. Saya mencoba menjelaskan pertama tawassul yang pertama, yaitu at-tawassul bidu'ai rajulin saleh. Bertawassul, meminta doa kepada orang yang saleh. Ada dalil dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ketika itu ia berkata kepada Atha ibnu Abi Rabah, orang yang paling alim di Mekah. Ini Atha ini adalah muridnya Abdullah ibnu Abbas. Wahai Atha, apakah kamu ingin melihat orang yang menghuni surga, kelak akan menghuni surga? Atau mengatakan, bala, mau sekali ya Abdullah ibn Abbas. Dia mengatakan mau. Maka Abdullah ibn Abbas mengatakan, tilka imra'atu, itu wanita yang barusan lewat adalah wanita yang menghuni surga. Masya Allah. Kemudian Atha mengatakan, bagaimana ceritanya? Ya kan? Lalu kemudian Abdullah ibn Abbas menceritakan kepada Atha, begini ceritanya. Dulu ada seorang wanita yang hitam yang punya penyakit sering pingsan-pingsan, ayan gitu. Ketika dia pingsan, jatuh, auratnya terungkap. Kemudian dia mengadukan kesulitan ini kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya adalah wanita yang mempunyai penyakit ayan, suka pingsan-pingsan. Tolong engkau berdoa kepada Allah agar menyembuhkan penyakitku ini, agar ketika aku pingsan, auratku tidak terungkap lagi. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, bisa aku berdoa kepadamu, lalu penyakitmu hilang, atau engkau bersabar, lalu kemudian engkau makan masuk surga dengan kesabaranmu itu karena penyakitmu itu. Maka lalu wanita itu mengatakan, asbir. Saya memilih, oleh karena itu Rasulullah, saya memilih sabar saja agar aku dapat masuk surga. Kemudian wanita ini melaporkan lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, lalu bagaimana dengan auratku ini? Ketika aku jatuh, auratku terungkap. Oke,
kalau begitu aku akan berdoa ketika engkau jatuh pingsan atau sakitmu kambuh lagi, maka auratmu tidak terungkap lagi, tidak terbuka lagi. Maka ketika Rasulullah berdoa, karena Rasul ini doanya makbul, ya kan? Orang yang dijamin Allah makbul. Ketika Rasul berdoa, maka ketika wanita itu jatuh pingsan, auratnya tidak terungkap lagi. Bayangkan ketika kita dihadapi kesulitan, wanita ini memilih untuk kemudian bersabar atas penyakitnya agar dia bisa masuk surga. Kemudian ada lagi hadis yang lain yang mengatakan ketika Rasulullah SAW sedang berkhutbah, ini hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Ketika Rasulullah SAW sedang berkhutbah, ada Arab Badui yang masuk ke masjid, kemudian terlambat, kemudian berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, halakatil amwal, binatang-binatang telah mati, semua keluarga saya kehausan, jalanan retak-retak kering. Tolong engkau berdoa ya Rasulullah agar Allah menurunkan hujan, agar binatang-binatang semua bisa makmur. Ya. Kita tahan dulu Ustaz ya, kita akan jeda iklan dulu. Pemirsa setia Net TV, sosial dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Tapari Tausiah Pagi Hari.